Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ropinov Saputro SEMM dan teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pendekatan Pengkapitalisasian Pendapatan Metode Tradisional dan Aliran Tunai Terdiskon. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Randy Aditya dengan NIM 017. Yang kedua ada saya sendiri, Firda Sukmawati dengan NIM 023. Dan yang terakhir ada Mustafa dengan NIM 059. Dalam metode tradisional dari aliran tunai terdiskon ini akan menjelaskan yang pertama yaitu metode tradisional, yang kedua aliran tunai terdiskon atau diskon cash flow, yang ketiga yield capitalization, yang keempat atau yang terakhir yaitu contoh penerapan pendekatan penerapan. Untuk yang pertama yaitu metode tradisional. Pengestimasian nilai properti melalui pendekatan pengkapitalisasian pendapatan dan menggunakan metode tradisional adalah mengikuti prosedur seperti diterangkan dalam bab sebelumnya, yaitu mengestimasi besarnya pendapatan kotor potensial, mengestimasi besarnya tingkat kekurangan dan collection loss, menentukan besarnya pendapatan kotor efektif, mengestimasi biaya operasional tahunan, menentukan besarnya pendapatan bersih operasional, menentukan besarnya tingkat kapitalisasi dan metode pengkapitalisasian yang sesuai. Dalam menentukan tingkat kapitalisasi secara matematik bisa dilihat pada layar, yaitu rumus penentuan tingkat kapitalisasi secara matematik. Nah, keterangannya RO ini adalah tingkat kapitalisasi, NOI adalah pendapatan bersih operasional, dan MP itu nilai pasar wajar, dan N jumlah properti pembanding. Untuk cara pengkapitalisasian sendiri, yang pertama itu jangka waktu kepemilikan, apakah kepemilikan dalam jangka waktu terbatas ataupun jangka waktu tak terbatas. Yang kedua, asumsi dan dasar perhitungan yang dipakai dalam pengkapitalisasian seperti penerapan faktor diskon apakah menggunakan single rate ataupun dual rate. Yang ketiga, ada tidaknya ikatan kontrak tertentu yang terkait dengan penggunaan properti seperti termin kontrak dan kembali nilai. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, materi selanjutnya yaitu aliran tunai terdiskon atau discounted cash flow. Dalam analisis aliran tunai terdiskon dimasukkan beberapa asumsi perubahan berkenaan dengan pendapatan atau sewa, tingkat kekosongan, biaya operasional, serta mempertimbangkan pula ada atau tidaknya pembaharuan sewa tiap jangka waktu tertentu. Perubahan pendapatan sewa dan perubahan biaya operasional tahunan akan menghasilkan estimasi pendapatan bersih operasional yang berbeda-beda untuk tiap tahun ataupun periode tertentu. Nah, untuk menentukan beberapa besar estimasi nilai untuk proyeksi subjek, maka dilakukan pengkapitalisasian dengan menggunakan rumus sebagai berikut dengan keterangan NP merupakan nilai properti dan NOI merupakan pendapatan operasional bersih dan R merupakan faktor diskon. Selanjutnya merupakan modifikasi rumusan nilai properti. Rumusnya sebagai berikut yang seperti ada di layar, di mana YP merupakan years purchase atau faktor penggali untuk tiap periode dan NP merupakan nilai properti dan NOI merupakan pendapatan operasional bersih per tahun dan R merupakan faktor pendiskon, N merupakan jumlah periode dan T merupakan jumlah tahun dalam periode. Yang ketiga ada yield capitalization atau merupakan faktor yang digunakan untuk membawa keuntungan masa yang akan datang ke dalam nilai sekarang melalui penerapan persentase atau kadar yield yang sesuai. Untuk membentuk kapitalisasi yield penilaian perlu yang pertama memilih jangka waktu pemilik atau penyewaan, yang kedua meramal semua aliran-aliran tunai yang akan datang atau pola-pola aliran tunai dan menganalisis hubungan antara aliran tunai sekarang dan masa yang akan datang. Yang ketiga, memilih yield atau diskon rate yang sesuai. Yang keempat, membawa keuntungan-keuntungan masa yang akan datang ke dalam nilai sekarang melalui pendiskonan setiap keuntungan setiap tahun sepanjang sisa umur ekonomis. Selanjutnya yaitu asumsi investor terhadap pengembalian modal. Yang pertama,
capitalization in perpetuity atau kapitalisasi keabadi, yaitu kapitalisasi yang didasarkan pada model penilaian properti atau model penilaian pendapatan hingga jangka waktu tertentu. Yang kedua, ada the inward premise atau nilai kini dalam present value dari aliran pendapatan yang didasarkan pada kadar diskon tunggal. Yang ketiga, dan the post-call premise, yaitu nilai kini atau present value dari aliran pendapatan yang didasarkan pada dua tingkat bunga yang berbeda. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu ada contoh pendekatan penerapan. Nah, seperti contohnya yaitu Anda diminta untuk mengestimasi nilai pasar wajar bagi tujuan jual beli. Properti yang Anda harus dinilai terletak di Jalan Diponegoro 2325, yaitu sebuah bangunan pusat perbelanjaan dengan 4 lantai, 3 tingkat, dan 1 lantai basement dengan luas lantai atau gross building area seluas 30 meter persegi, yang terletak di atas tanah HPL seluas 1,8 hektar selama 30 tahun. Luas lantai sewa atau net rentable area untuk tiap lantai adalah 70% dari luas lantai kotor atau gross building area. Adapun informasi luas lantai kotor atau gross building area untuk tiap lantai adalah sebagai berikut. Seperti di tabel, yaitu basementnya dengan gross building area 5.800, untuk lantai satunya 9.000, untuk lantai 2-nya 7.600, dan untuk lantai 3 yaitu sama 7.600. Informasi nilai sewa per meter persegi per bulan dari properti pembanding pada lokasi yang berdekatan dan yang mempunyai karakteristik serupa adalah sebagai berikut. Seperti di tabel ini, untuk lantai basement pembanding satunya yaitu sebesar 130.000, untuk pembanding 2-nya 105.000, untuk pembanding 3-nya 125.000. Dan lantai 1 pembanding satunya 150.000, pembanding 2-nya 130.000, pembanding 3-nya 140. Sampai dengan lantai 3 bisa dilihat pada layar. Bisa di next. Kemudian, selain pendapatan dari sewa ruang, dimungkinkan juga diperoleh pendapatan dari area parkir dan service charge. Area parkir yang tersedia mempunyai kapasitas 250 lot parkir, 250 lot parkir mobil, dan 750 lot untuk parkir motor dengan masing-masing shift 4 untuk mobil dan 5 untuk motor. Sedangkan tarif per shift adalah 2.000 untuk mobil dan 1.000 untuk motor. Service charge untuk tiap meter persegi lantai sewanya yaitu sebesar 30.000 per bulan. Untuk pengoperasian bangunan tersebut diperlukan beberapa biaya yang harus dikeluarkan. Yang pertama, yaitu ada biaya bahan persediaan sebesar 120 juta. Yang kedua, ada biaya gaji karyawan sebesar 690 juta. Yang ketiga, ada biaya listrik sebesar 150 juta. Dan 4, ada biaya air bersih sebesar 7.500.000. Yang kelima, ada biaya perawatan bangunan sebesar 300 juta. Yang keenam, ada biaya premi asuransi bangunan sebesar 450 juta. Yang ketujuh, ada biaya perlengkapan kantor atau administrasi sebesar 25 juta. Yang kedelapan, ada biaya promosi dan pemasaran sebesar 100 juta. Dan 9, ada pajak bumi dan bangunannya sebesar 125 juta. Dan 10, ada biaya lain-lain sebesar 60 juta. Untuk analisis melalui pendekatan diskon cash flow, diasumsikan terdapat kenaikan nilai sewa bersih dan kenaikan tarif parkir tiap periode 5 tahun sebesar 8% dan 10%. Untuk biaya operasional perubahan atau kenaikan biaya tiap periode adalah sebagaimana pada layar, yaitu telah kami sajikan pada tabel. Untuk pertama yaitu bahan persediaan dengan TK pertumbuhan per periodenya ada 8%, gaji karyawan atau manajemennya 10%, dan listrik 12%, air bersih 15%, perawatan bangunan 15%, perawatan bangunan 10%, biaya kantor 15%, promosi dan pemasaran 20%, pajak bumi dan bangunan 8%, dan biaya lain-lain 8%, asuransi bangunannya 0%. Bunga atas modal kerja adalah sebesar 20% dari biaya operasional tahunan, dan besarnya tarif pajak penghasilan adalah 35%. Besarnya tingkat penyusutan berdasarkan straight line method adalah 2 miliar per tahun. Berdasarkan analisis pasar diperoleh
informasi bahwa tingkat kapitalisasi properti, pertokoan atau pusat perbelanjaan adalah berkisar antara 19% sampai dengan 21%. Berdasarkan atas informasi di atas, maka melalui pendekatan pengkapitalisasian, pendapatan dapat diperoleh hasil analisis sebagaimana dinyatakan pada layar berikut. Bisa di next. Untuk yang pertama ada pendapatan sewa ruang yang telah disajikan dengan tabel, sehingga luas lantai kotornya diperoleh yaitu 30.000, untuk luas lantai sewa per meter perseginya 21.000, dan total pendapatan sewa per tahunnya yaitu 31.113.600.000 rupiah. Yang B, kemudian ada pendapatan lain-lain. Telah kita sajikan dalam tabel, menghasilkan total pendapatan lain-lain sebesar 9.630.000.000 rupiah. Dan yang C ada biaya operasional tahunan atau outgoing, yaitu dengan jumlah totalnya 2.827.500.000 rupiah. Sehingga kita hitung untuk pendapatan kotor potensial atau PGI, ada pendapatan sewa ruangnya yang total tadi yaitu 31.113.600.000 rupiah. Untuk mendapatkan sewa lain-lain yaitu 9.630.000 rupiah. Sehingga untuk total pendapatan kotor potensial per tahunnya yaitu 40.743.600.000 rupiah, tingkat huniannya 90% menjadi 0,9, sehingga pendapatan kotor efektif atau EGI-nya yaitu 36.669.240.000 rupiah. Dan biaya operasional tahunan atau outgoing kita masukkan seperti ada bahan persediaan tadi 120 juta, ada gaji karyawan, listrik, air, perawatan bangunan, asuransi bangunan, biaya kantor, promosi pemasaran, pajak bumi dan bangunan, biaya lain-lain, sehingga dapat ditotal jumlah biaya operasionalnya yaitu 2.827.500.000 rupiah, dan menghasilkan pendapatan bersih operasi sebelum bunga dan pajaknya yaitu 33.841.740.000 rupiah. Bunga atas modal kerjanya yaitu 20% per tahun, jadi 565.500.000 rupiah. Pajak penghasilannya misalnya 35% dikali NOI-nya dikurangi bunga dikurangi depresiasi yaitu 10.946.684.000 rupiah, dan pendapatan bersih operasinya sebesar 22.329.556.000 rupiah, dan years purchase-nya dengan cara 20% dibagi 30 tahun, sehingga totalnya 4.978.000.000 sekian. Untuk nilai properti atau capital value-nya ketemu dengan total 11.177.439.142 rupiah. Bisa di next. Bisa di next. Di sini ada tabel analisis penilaian properti melalui pendekatan aliran tunai terdiskon. Bisa teman-teman lihat melalui tabel, itu adalah tabel yang telah kita hitung tadi, kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Sekian presentasi dari kami mengenai pendekatan pengkapitalisasian pendapatan, yaitu sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.